Di sidang lanjutan dugaan korupsi dana BTT, atau biaya tidak terduga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kabupaten Seluma, tahun anggaran 2022, di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu, terungkap ada aturan tidak lazim, yang dijadikan dasar hukum, dalam melaksanakan 8 paket proyek fisik, yang hanya berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang penanggulangan dampak bencana. Ingin membuktikan, jika penggunaan dana BTT yang dikelola BPBD Seluma, tidak sesuai aturan, sebagaimana berita harian bengkuluexpress.id, pada sidang 4 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum, atau JPU menghadirkan 5 saksi, diantaranya Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau PUPR, Aris Tapem, dan Bendahara Pengeluaran BKD, atau Badan Keuangan Daerah, Sarah Aida. Saksi Aris, mengakui diminta tolong oleh terdakwa Fauzan Aroni, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Seluma, untuk membuat kontrak pekerjaan fisik jembatan gantung, jembatan pagar Banyu, dan pembangunan beronjong air Seluma. Saya sama sekali tidak menerima apa-apa, dari membantu membuat kontrak. Tidak tahu, itu benar atau tidak, karena saya hanya tinggal masukkan, sudah ada data dan formatnya, kata Aris. Disinggung jaksa, apakah di dalam kontrak, disebut proyek tanggap darurat, Aris membenarkan. Tetapi Aris tidak menjawab, saat jaksa menanyakan aturan penggunaan dana tanggap darurat, yang berasal dari BTT, hanya saja, menurut Aris, keadaan tanggap darurat, salah satunya terjadi akibat bencana alam. Yang diminta tanggap darurat, saya juga tidak pernah melihat detail isi proyek tersebut. Saya hanya menyalin, apa yang diserahkan Fauzan, ujar Aris. Saksi lain, Bendahara Pengeluaran BKD, atau Badan Keuangan Daerah Seluma, Sarah Aida, mengaku beberapa kali mengurus pencairan dana BTT, untuk paket pekerjaan di BPBD Seluma. Menurut Sarah, pencairan berdasarkan lampiran SK Bupati Seluma, tentang tanggap bencana. Untuk apa anggaran itu, saya tidak tahu pasti. Kalau persyaratannya lengkap, salah satu syaratnya, SK tanggap darurat. Setelah cair, tidak disebutkan uang itu untuk siapa. Cair pertama, sekitar 4 miliar rupiah lebih, ungkap Sarah, juga seperti dikutip harian bengkuluexpress.id. Belum terungkap di persidangan, apakah pencairan dana proyek BTT, yang dikelola BPBD Kabupaten Seluma, sama seperti pencairan dana proyek fisik lain, langsung ke rekening pihak ketiga, selaku kontraktor pelaksana. Terlebih, selain SK Bupati tentang tanggap bencana, apakah kontraktor harus melengkapi syarat lain, paling tidak kontrak dan berita acara PHO, atau serah terima pertama pekerjaan, sebagaimana ketentuan Perpres 12/2021, tentang perubahan atas Perpres 16/2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Intinya, anggaran yang digunakan BPBD tidak tepat sasaran, bukan peruntukan anggaran tanggap darurat, terang JPU Kejati Bengkulu, Rozano Yudhistira SHMH, usai persidangan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, seperti dikutip harian bengkuluexpress.id, edisi 4 Maret 2024. Menurutnya, dana BTT memiliki beberapa peruntukan. Pertama, pra-bencana, tanggap bencana, dan pasca bencana. Berdasarkan SK Bupati Seluma, adalah SK tanggap darurat. Namun dana BTT di BPBD Seluma, digunakan untuk 8 proyek fisik, dan 4 pengawasan. Anggaran BTT tanggap bencana, seharusnya digunakan untuk pangan, sandang, dan lainnya saat terjadi bencana. Anggaran BTT bisa keluar, karena ada pernyataan Bupati, tentang bencana, dan SK tentang tanggap darurat. SK Bupati tanggap darurat, tentunya peruntukan anggaran BTT tanggap darurat, seperti sandang dan pangan, kata Rozano. Seperti diketahui, 12 terdakwa dugaan korupsi dana BTT, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Seluma, Mirin Ajib, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Seluma, Fauzan Antoni, Direktur CPDN Racing Konstruksi, Deki Irawan, Wakil Direktur CPDN Racing Konstruksi, Nusaryo. Wakil Direktur CPDN Racing Konstruksi,
Gustian Effendi, Wakil Direktur CP Azelia Roza Lestari, Sofyan Hadinata, Wakil Direktur Seluma Jaya Konstruksi, Alma Jumiarto, Wakil Direktur CP Cahaya Dharma Konstruksi, Cihonggi Preono, Direktur CP Devira, Suparman, dan Direktur CP Atabuana Konsultan, Nopian Hadinata. Terpisah, seorang petinggi LSM setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan diantara terdakwa adalah keluarga dekat, saat diminta tanggapan berpendapat, selain jumlah terdakwa dugaan korupsi dana BTT memegang rekor terbanyak, hingga tembus angka 12 orang. Besaran angka kerugian negara yang ditemukan, dari 8 paket proyek yang dikerumuk-kerumuk, karena tidak diproses sebagaimana ketentuan Perpres 12, 2021, juga terbilang fantastis, yaitu tembus angka 1.800.000.000 rupiah, dari total dana anggaran 3.800.000.000 rupiah. Kita berharap, semoga penyidik di Treskrimsus Polda Bengkulu, menemukan fakta baru persidangan, yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan penyidikan dugaan korupsi dana BTT, sehingga tidak hanya memakan korban kontraktor kelas teri. Begitu juga kepada Bintang TV, diharapkan terus mengawal proses hukum dugaan korupsi dana BTT hingga tuntas, yang saat ini sudah bergulir di PN Tipikor Bengkulu, kata si petinggi LSM, yang kembali meminta untuk tidak disebut namanya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan Anugrah Halilintar, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.